Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala la'allakum tuflihun. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashraf fadl ahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah kami, jamaah Masjid Al-Hidayah yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah segenap rasa syukur yang mendalam kita sampaikan kepada Zat penguasa alam semesta, Allah Rabbul Izzati wal Jalal Ikram, Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat-nikmat tercurah kepada kita. Nikmat iman, Islam, kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa melanjutkan rangkaian ibadah kita, melaksanakan salat Jumat yang merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia, beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua menjadi umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hari-hari ini kita masih dalam suasana memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana semua umat Islam di seluruh dunia ini berupaya menghadirkan bagaimana sosok Nabi kita yang diutus di muka bumi ini dengan ajaran-ajarannya, dengan contoh-contoh teladan yang diberikan kepada kita. Maka momen yang penting dan momen yang berharga ini kita betul-betul ingin memusatkan diri kita, memfokuskan diri untuk mengetahui sejarah kelahiran Nabi Muhammad, kemudian sejarah perjuangannya menyebarkan dakwah Islam di muka bumi ini. Termasuk di tempat kita ini tidak ketinggalan akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi insyaallah besok malam. Semoga kita semua dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita. Insyaallah dengan cara itu kita akan makin mencintai Nabi dan makin istiqamah mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kita. Sesungguhnya manusia itu dalam dirinya ada dua potensi yang selalu tarik-menarik. Potensi itu yang dinamakan dengan potensi takwa dan potensi fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada setiap diri manusia dua potensi, yaitu potensi fujur dan potensi takwa. Ternyata dalam ayat ini didahulukan potensi fujur, artinya kecenderungan manusia itu mengikuti jejak-jejak hawa nafsunya, mengikuti kebebasan-kebebasan yang tidak terikat oleh aturan-aturan apapun. Maka bahaya sekali bila manusia senantiasa mengikuti jejak-jejak hawa nafsunya, maka tidak mungkin akan menemukan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam dirinya. Maka disinilah di antara fungsi pokok
Nabi kita Muhammad SAW di atas muka bumi ini diutus untuk menanamkan nilai-nilai ketakwaan yang menjadi potensi terbaik untuk senantiasa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Potensi ketakwaan itu adalah potensi yang senantiasa selalu ingin berada pada ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam arti yang sebenar-benarnya, baik dalam pikirannya, dalam etika perbuatannya, bahkan dalam hubungannya kepada sesama manusia. Nabi kita Muhammad SAW amat sangat sempurna dan lengkap membimbing umatnya agar nilai-nilai potensi ketakwaan itu menjadi penghias dalam dirinya. Karena dengan inilah kita akan menemukan nikmatnya kita beriman, nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum potensi kebaikan ini mesti terus ditanamkan dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan itu yang dinamakan akhlakul karimah itu meliputi 3 hal. Potensi ketakwaan kepada Allah, ya, hablum minallah. Kemudian potensi ketakwaan kita sebarluaskan kepada sama manusia, hablum minannas. Dan potensi ketakwaan itu kita sebarkan kepada alam semesta. Ketika kita memiliki potensi ketakwaan yang selalu nyambung kepada Allah SWT, maka secara otomatis kita akan mendahulukan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita tanpa berpikir panjang, tanpa menolaknya, apalagi durhaka kepadanya. Karena yakin betul bahwa seluruh perintah Allah itu tidak bermaksud untuk membebani kita, tidak bermaksud untuk mencelakakan diri kita, tetapi adalah untuk kebaikan kehidupan kita dari dunia yang fana ini hingga akhirat nanti. Di antara contohnya adalah sholat 5 waktu. Setiap hari kita diperintahkan untuk sholat. Mengapa? Karena dengan sholat ini salah satu cara untuk menjaga kebersihan hati kita, menjaga keimanan kita, menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membuat kita tenang, damai dan bahagia. Ketika kita setiap hari bersujud, menyembahnya, beribadah, sholat 5 waktu, maka akan terpelihara dalam diri kita sifat-sifat kebaikan dan akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah sholat akan damai, tenang dan bahagia hatinya. Tetapi sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat, maka Allah akan mencabut rasa tenang, damai dan bahagia. Walaupun diliputi oleh harta benda yang berlimpah ruah, ketika orang itu tidak sholat, sama artinya memutuskan tali hubungan baiknya kepada Allah SWT yang menyebabkan gersangnya jiwanya, gersangnya hatinya, sehingga harta benda yang dikuasainya tidak sanggup untuk mendamaikan, menenangkan jiwanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian potensi ketakwaan ini juga kita sebarkan kepada sesama manusia. Mari nilai-nilai ketakwaan ini kita sebarluaskan dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Orang yang bertakwa itu akan terjaga betul sikap dan tutur katanya, akan berpikir 1000 kali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti saudara-saudaranya. Ketika berkata, akan dipilihlah kata-kata yang menyejukkan, mendamaikan, dan menenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika bersikap, maka sikapnya itu akan ditunjukkan melalui akhlakul karimah, sehingga orang betul-betul terkesima, terpesona dengan akhlak yang mulia itu. Orang-orang menunggu kehadirannya, orang-orang menantinya,
Orang-orang senang, simpati kepadanya karena menunjukkan potensi ketakwaan yang melahirkan akhlakul karimah. Dan ini mesti dilatih. Walaupun kita tahu bahwa berhubungan baik kepada sama manusia itu sesuatu yang mulia yang lahir dari ketakwaan kita. Kalau hanya sekedar kita tahu tanpa melatihnya, tanpa menjiwainya, maka itu adalah hanya sebatas teori. Islam ini bukanlah agama teori, tapi lebih dari itu adalah aplikasi praktik nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mulia dan dimuliakan